Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan regresi linier ganda dan kolerasi ganda. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ninis Koordinatningrum dengan NIM 195110003 dari kelas 2A dan rekan saya Fatul Muharram dengan NIM 195121010 dari kelas 2A. Saya Widi Sri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 195121011 dari kelas 2A. Saya Lilis Fitriani dengan NIM 195121014 dari kelas 2A. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu regresi linier ganda. Nah, apa sih regresi linier ganda? Regresi linier ganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Pada dasarnya, regresi linier ganda adalah model prediksi atau pramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor. Nah, nantinya hasil dari perhitungan regresi linier ganda akan dibandingkan dengan nilai pada tabel distributif F, di mana pada kaidah pengujian apakah variabel bebasnya memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Selanjutnya, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, sedangkan HA diterima. Dan sedangkan bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, sedangkan HA ditolak. Selanjutnya yaitu metode hitung regresi linier ganda. Dalam proses perhitungannya, terdapat 3 jenis metode hitung regresi linier ganda, yakni metode dasar, matriks, serta SPSS, di mana metode dasar serta matriks adalah cara hitung manual, sedangkan SPSS menggunakan aplikasi komputer atau secara otomatis. Selanjutnya yaitu rumus regresi linier ganda, yaitu Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Nah, di mana B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Selanjutnya B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B1 dikali sigma X1 per N dikurangi B2 kali sigma X2 per N. Selanjutnya R X1 X2Y sama dengan akar B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 kali sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Nah, F hitung sama dengan R kuadrat dalam kurung N kurangi M dikurangi 1 dibagi M dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat. Keterangannya, Y yaitu variabel tetap, X1, X2 yaitu variabel bebas, dan R yaitu koefisien determinasi. Yang selanjutnya yaitu penyederhanaan nilai. Pertama, sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 per N dikuadratkan.
sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Nah, selanjutnya sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Selanjutnya sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Dan yang terakhir yaitu sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Baik, di sini saya sudah memiliki contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu buatlah persamaan regresi linear dari data pada tabel menggunakan rumus dasar, lalu hitung koefisien determinasinya, serta jelaskan apakah faktor usia dan tinggi berpengaruh pada nilai berat badan. Jika iya, tentukan variabel mana yang lebih berpengaruh. Untuk tabelnya dapat kita lihat pada gambar. Keterangannya itu, HO itu adalah usia serta tinggi tidak berpengaruh terhadap berat badan, sedangkan HA itu usia serta tinggi berpengaruh terhadap berat badan. Langsung saja kita pada penyelesaiannya. Di sini sudah terdapat tabel penyelesaian yang berisikan X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Di mana X1 ini merupakan pemisahan dari usia, X2 pemisahan dari tinggi badan, dan Y pemisahan dari berat badan. X1Y itu hasil kali dari X1 dikali Y. Kemudian X2Y itu hasil kali dari X2 dikali Y, dan X1 kuadrat itu hasil dari X1 dikuadratkan, dan X2 kuadrat itu hasil dari X2 dikuadratkan, begitupun dengan Y kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X1 dipangkatkan 2 per N, di mana sigma X1 kuadrat dapat kita lihat nilainya pada tabel yaitu 1000 dikali sigma X1 nilainya yaitu 108 dipangkatkan 2 per N. N itu 12 karena jumlah datanya ada 12, maka N sama dengan 12. Maka hasil dari sigma X1 kuadrat sama dengan 28. Kemudian kita mencari sigma X2 kuadrat, yaitu sigma X2 kuadrat dikali sigma X2 dipangkatkan 2 per N, sehingga hasilnya yaitu 2376,92. Kemudian kita akan mencari sigma Y kuadrat, di mana rumusnya yaitu sigma Y kuadrat dikali sigma Y dipangkatkan 2 per N, sehingga hasilnya yaitu 68. Kemudian sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikali sigma X1 dikali sigma Y per N, sehingga hasilnya yaitu 24. Kemudian sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikali sigma X2 dikali sigma Y per N, sehingga hasilnya yaitu 218. Kemudian sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikali sigma X1 dikali sigma X2 per N, sehingga hasilnya yaitu 182. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B1. B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dipangkatkan 2, sehingga hasilnya yaitu 0,519 atau 0,52. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B2. B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per
sigma X1 kuadrat dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dipangkatkan 2 sehingga hasilnya yaitu 0,169 atau 0,17. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari A. A sama dengan sigma Y per N dikurangi B1 dikali sigma X1 per N dikurangi B2 dikali sigma X2 per N sama dengan 118.320 per 12 dikurangi 0,52 dikali 108 per 12 dikurangi 0,17 dikali 1387 per 12 sehingga hasilnya yaitu 152,5 dikurangi 4,68 dikurangi 19,64 sama dengan 128,2. Jadi, persamaan regresi gandanya yaitu Y sama dengan 128,2 dikurangi 0,52x1 dikurangi 0,17x2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai R X1, X2, dan Y sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat sama dengan akar 0,728 sama dengan 0,85. Selanjutnya, kita mencari F hitung. Nilai dari F hitung sama dengan R kuadrat dikali N dikurangi M dikurangi 1 per M dikali 1 per R kuadrat, di mana R kuadrat itu tadi yaitu 0,85, kemudian kita kuadratkan dikali N-nya itu 12 dikurangi M itu 2 dikurangi 1 per 2 dikali 1 dikurangi 0,85 kuadrat. Maka hasilnya diperoleh 11,74. Jika dilihat dari tabel, besaran F tabel memiliki nilai sebesar 4,26 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak sedangkan HA diterima. Dengan kata lain, pada data di atas, usia serta tinggi berpengaruh terhadap berat badan karena nilai absolut B1 lebih besar daripada nilai B2, maka dikatakan bahwa usia lebih berpengaruh terhadap berat badan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai korelasi ganda. Adapun pengertian dari korelasi ganda atau multiple correlation ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Adapun untuk rumus korelasi ganda dua variabel adalah sebagai berikut. R Y X1 X2 sama dengan akar dari R kuadrat Y X1 ditambah R kuadrat Y X2 dikurangi 2R kuadrat Y X1 dikali R kuadrat Y X2 dikali R X1 X2 per 1 dikurangi R X1 X2, di mana R Y X1 X2 itu merupakan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Sedangkan R kuadrat Y X1 merupakan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. Dan R kuadrat Y X2 itu merupakan korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Dan R X1 X2 merupakan korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Jadi, untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi sederhananya dulu melalui korelasi produk momen dari Pearson. Supaya lebih jelas membahas tentang korelasi ganda, kita langsung saja ya kepada contoh soal, yaitu
Dilakukan penelitian ada tidaknya hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris kelas 10 SMA Tirta. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang hasil tingkat kepercayaan diri, motivasi belajar, dan prestasi belajar bahasa Inggris sebagai berikut. Kita misalkan terlebih dahulu data hasil tingkat percaya diri dengan X1, motivasi belajar dengan X2, dan prestasi belajar bahasa Inggris dengan Y. Setelah itu, kita membuat tabelnya dengan nomor random yang 10 tadi, data siswa, masukkan X1 random nilainya secara acak, X2 juga sama dan Y juga sama. Ketika semuanya sampai 10 sudah terisi secara random, X1 dengan nilai 5, 5, 3, 3, 3, 4, 5, 2, 2, 1 dengan X1 pangkat 2 nya 25, 25, 9, 9, 9, 16, 25, 4, 4, dan 1 dengan X2 6, 6, 4, 4, 4, 4, 6, 2, 2, 2 dengan X2 pangkat 2 nya 36, 36, 16, 16, 16, 16, 36, 4, 4, dan 4 dan dengan Y 8, 9, 7, 6, 7, 8, 9, 6, 5, dan 5 dengan Y pangkat 2 nya 64, 81, 49, 36, 49, 64, 81, 36, 25, dan 25. Setelah itu kita tentukan X1 dikali dengan Y, yaitu 5 dikali dengan 8 hasilnya 40, dan seterusnya juga seperti itu. X2 dikali dengan Y, 6 dikali 8, seterusnya sama ke bawahnya dengan X1 dikali X2, 5 dikali 6 sama dengan 30, dan seterusnya juga sama dikalikan. Jumlah dari X1 adalah 33 dengan rata-rata 3,3, dan jumlah dari X2 adalah 40 dengan rata-rata 4, dan jumlah dari Y 70 dengan rata-rata 7. Solusi atau penyelesaiannya, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 banding Rho atau P sama dengan 0, tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris. H1 banding Rho tidak sama dengan 0, ada hubungan tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang kedua, tingkat signifikannya adalah alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, statistik ujinya kita menggunakan rumus R Y X1 X2 sama dengan akar R kuadrat Y X1 ditambah R kuadrat Y X2 dikurangi 2 RY X1 dikali RY X2 dikali R X1 X2 per 1 dikurangi R X1 X2 dengan R XY sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurangi XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat dikurangi YI kuadrat. Uji signifikan koefisien korelasi ganda dengan menggunakan rumus FH sama dengan R kuadrat dikurangi K per 1 dikurangi R kuadrat dikurangi N dikurangi K dikurangi K1, di mana R besar sama dengan koefisien korelasi, K sama dengan jumlah variabel independen, dan N jumlah anggota sampel. Yang keempat ada komputasi. Kita harus terlebih dahulu mencari RY X1-nya. RY X1 sama dengan 10 dikali 249 dikurangi 33
dikali 70 per akar 10 dikali 127 dikurangi 33 kuadrat dan dikali 10 dikali 510 dikurangi 70 kuadrat sama dengan 180 per akar 36.200 sama dengan 180 per 190,263 dan hasilnya adalah 0,946059. Untuk RYX2 nya 10 dikali 300 dikurangi 40 dikali 70 per akar 10 dikali 184 dikurangi 40 kuadrat dikali 10 dikali 510 dikurangi 70 kuadrat sama dengan 200 per akar 48.000 sama dengan 180 per 219,089 dan hasilnya 0,912871. Dan untuk RX1X2 nya sama dengan 10 dikali 152 dikurangi 33 dikali 40 per akar 10 dikali 127 dikurangi 33 kuadrat dikali 10 dikali 184 dikurangi 40 kuadrat sama dengan 200 per akar 43.440 sama dengan 180 per 208,4226 dan hasilnya 0,95959. Kita masukkan kepada rumus RYX1X2 nya sama dengan akar 0,94059 kuadrat ditambah 0,912871 kuadrat dikurangi 2 dikali 0,946059 dikali 0,912871 dikali 0,595959 per 1 dikurangi 0,95959 kuadrat sama dengan 1,728361 dikurangi 1,657461 per 0,079187 sama dengan akar 0,0709 dikurangi 0,079187 sama dengan akar 0,895349 dan hasilnya adalah 0,946229. Nah, hasil dari perhitungan dapat digambarkan bahwa RX1X2 dengan memiliki hubungan X1 dengan X2 dan antara X1 dan X2 juga memiliki hubungan serta menghasilkan RYX1X2 dan X1 memiliki hubungan dengan Y. RYX2 juga memiliki hubungan Y. Sehingga uji signifikansi koefisien kolerasi gandanya adalah FH sama dengan 0,946229 kuadrat per 2 per 1 dikurangi 0,946229 kuadrat per 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 0,447675 per 0,01495 sama dengan dan hasilnya adalah 29,9446. Yang kelima itu adalah daerah kritik. Jadi daerah kritiknya F,0,05 banding 2,7 sama dengan 4,74. DK sama dengan F di mana F lebih dari F alfa V1 V2 sehingga DK F di mana F lebih dari 4,74 atau F OB
S-nya sama dengan 29,29,9446 anggota DK. Keputusan uji H0 ditolak. Kesimpulan, ada hubungan yang signifikan dapat diperlakukan untuk populasi di mana sampel diambil antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.